Mereka mengatakan bahwa jika Allah di atas, maka berarti Allah punya makan. Makan artinya tempat. Atau Allah punya hayyiz, ruang. Allah punya had, batas. Dan itu semua adalah sifat-sifat makhluk. Makan, tempat, hayyiz, ruang, kemudian had, batas. Itu adalah seperti makhluk. Makanya mereka mentakwil, menafsirkan ketinggian Allah dengan ketinggian kedudukan. Mereka tidak mau menetapkan Allah maha tinggi zatnya di atas arsy. Karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsy, maka berarti Allah punya tempat, Allah punya ruang, Allah punya batas, dan itu semua adalah sifat-sifat siapa? Makhluk. Baik, bagaimana menjawabnya? Satu, makna tempat secara fisik, ada benda, ada ruang, ada sisi atas dan bawah. Kalau maksudnya Allah berada di dalam alam semesta seperti makhluk, maka itu salah besar. Allah tidak butuh tempat dan tidak dibatasi oleh ciptaannya. Kalau seandainya yang dimaksud bahwa Allah di atas kemudian Allah dibatasi dengan makhluk yang diciptakannya, ini adalah kekeliruan besar. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 67 yang artinya, dan bumi seluruhnya di dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Dan langit digulung dengan tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Was-samawat matwiyatun biyamini. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa di dalam makhluknya? Lawang langit-langit seluruhnya digulung dengan tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini syubhat tidak benar. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin di dalam makhluknya. Di dalam makhluk yang diciptakannya. Karena semua yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya bahwa Allah di atas seluruh makhluk bukan berarti Allah butuh tempat, tetapi menunjukkan ketinggian zatnya dan ketinggian kedudukannya dan ketinggian kekuasaannya. Kalau kita katakan Allah di atas, bukan berarti Allah memerlukan tempat, tetapi itu menunjukkan ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menyatakan bahwa Allah itu terbatas dengan ruang, itu keliru. Kenapa? Karena Allah tidak berada di dalam makhluk. Allah di atas seluruh makhluknya. Makanya para ulama mengatakan, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ba'inun min khalqih. Allah beristiwa di atas arsy, terpisah dari makhluknya. Nah, itu benar. Ketinggian Allah tidak menunjukkan Allah di dalam makhluk. Ketinggian Allah menunjukkan bahwa Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Terpisah dengan makhluknya. Ini para ikhwah. Dan begitu juga kata had atau batas. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan tidak bisa dilingkupi, dibatasi dengan sesuatu apapun. Nah, jadi kesimpulannya, istilah makan, tempat, hayyiz, ruang, had, batasan, tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka jangan digunakan sembarangan. Yang jelas yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah beristiwa di atas arsy, Allah terpisah dari makhluknya,
Allah Maha Tinggi, itu yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh memakai istilah-istilah yang istilah-istilah ahli filsafat yang tidak jelas di dalam berbicara tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.